Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Farad Iqbal. Gimana kabar kalian semua? Tetap sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu tentang bab mitigasi bencana alam. Nah, kita mulai satu pertanyaan dulu. Apa yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi? Nah, jadi di gambar ini si jalanan ini runtuh lah istilahnya. Terus dan kenapa bisa jalanannya seperti ini? Jawabannya adalah gara-gara bencana alam. Nah, pertanyaannya lagi adalah bencana alam apa? Bisa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lainnya. Kita lanjut. Nah, apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi? Ini adalah peristiwa banjir. Dan kenapa bisa terjadi banjir? Banyak sebabnya. Yang pertama, salah satunya memang datarannya adalah dataran rendah. Kedua, tempat tinggalnya yang tidak layak. Jadi tempatnya ini emang bukan seharusnya tidak boleh ditempatin jadi tempat tinggal. Terus hujan yang tidak henti-hentinya dan lain-lainnya. Masih banyak sebenarnya. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa dampak negatif dan positif dari bencana alam? Apakah ada dampak negatifnya? Apakah ada dampak positifnya? Dan ternyata bencana alam mempunyai sebuah negatif dan juga positif. Misalnya gunung api. Gunung api mempunyai negatif. Negatifnya adalah banyak berjatuhan korban jiwa. Tapi ternyata ada positifnya. Kayak misalnya kalau untuk positifnya adalah setelah terjadinya letusan gunung api, abu vulkaniknya akan menyuburkan tanah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa negara Indonesia banyak sekali terjadi bencana alam? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempelajari di bab ke-7 ini, yaitu bab mitigasi bencana. Apa itu bencana alam? Dalam pikiran kalian, mendengar kata bencana alam itu apa? Nah, ini adalah pengertian bencana alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan, kerugian harta benda, dan dampak psikologisnya. Nah, intinya bencana alam adalah serangkaian peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian terhadap manusia. Kayak gitu intinya doang. Kita masuk ke jenis-jenis bencana alam. Klasifikasi yang pertama adalah bencana alam geologi. Apa itu geologi? Geologi ini adalah bencana alam yang berhubungan dengan daratan. Dan yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pergerakan lempeng bumi pada bagian kerak bumi secara tiba-tiba. Terus ini adalah pergerakan dari si lempeng tektonik. Ada 3, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Bedanya apa? Kalau untuk konvergen, dia itu berbenturan seperti ada di gambar ini. Jadi dia saling bertemu, akhirnya terjadilah sebuah benturan. Itulah mengakibatkan namanya gempa tektonik. Dan yang kedua adalah gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerakan lempeng yang menjauh, seperti ada di video berikut. Kalau tadi bertuburkan, ini menjauh. Itulah perbedaannya. Gerakan yang ketiga adalah gerakan transform. Gerakan transform ini cuma berpapasan aja. Ini adalah persebaran gempa tektonik yang ada di Indonesia. Nah, ada di Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hampir semua wilayah Indonesia terdapat gempa tektonik. Tapi khusus untuk di Sumatera misalnya, di bagian timur itu tidak ada namanya gempa tektonik, tapi adanya di bagian barat. Kayak misalnya di Jawa, di Pulau Jawa itu yang terkena dampak gempa tektonik adalah di bagian selatan. Kalau untuk di utaranya lebih terbilang cukup aman. Bencana yang kedua masih diklasifikasi bencana alam geologi atau daratan. Bencana yang kedua adalah letusan gunung api.
Apa itu letusan gunung api? Dia adalah aktivitas gunung yang mengeluarkan material dari dalam bumi. Letusan gunung api disebabkan oleh aktivitas gunung api yang mengeluarkan magmanya. Salah satu gunung yang cukup berbahaya di Indonesia adalah Gunung Krakatau. Terus yang berbahaya ini kalau misal dia meletus, dia itu enggak seperti gunung-gunung di Indonesia pada umumnya, yang kalau misal meletus cuma sebagian kecil aja. Tapi kalau untuk Krakatau sekali meletus, dia hampir semua pulau. Yang lebih mencengangkan lagi adalah satu pulau ini adalah semua Gunung Krakatau. Dia adalah gunung aktif yang ada di laut. Ini adalah tanda-tanda jika terjadinya letusan gunung api. Yang pertama adalah suhu naik dan mata air kering. Yang kedua, terjadi atau terdengar suara gemuruh. Dan yang ketiga adalah binatang turun gunung dan bertingkah aneh. Oke, ternyata letusan gunung api ini mempunyai beberapa hasil letusan. Yang pertama adalah lava. Yang kedua adalah lahar. Lahar ini apa? Lahar ini adalah material gunung api yang sudah tercampur dengan benda-benda atau material-material di luar gunung api. Misalnya, jika lahar tercampur dengan air, dia akan menjadi sebuah lahar dingin. Istilah dingin di sini bukan lahar yang menjadi dingin seperti es, tapi tetap panas, cuma agak suhunya agak menurun sedikit. Ketiga adalah hujan abu. Nah, ini adalah banyak banget peristiwa jika terjadi gunung api. Dan yang paling ganas adalah yang keempat, yaitu awan panas atau dust gembel. Ini adalah salah satu dampak letusan gunung api yang paling banyak memakan korban. Sebaran wilayah bencana gunung api, hampir semua di wilayah Indonesia ini terdapat gunung api, kecuali di Pulau Kalimantan. Terdapat 500 gunung api aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak heran jika setiap tahunnya gunung api hampir selalu meletus di Indonesia. Berikut adalah beberapa nama-nama gunung aktif yang ada di Indonesia beserta wilayahnya. Di Pulau Sumatera ada Gunung Luser di Provinsi Aceh, Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Patah di Bengkulu, dan yang paling tertinggi adalah Gunung Kerinci di Sumatera Barat dan Jambi, merupakan gunung api aktif tertinggi se-Indonesia. Di Pulau Jawa kita terdapat Krakatau di Selat Sunda. Di kawasan Jawa bagian barat ada Gunung Gede, Papandayan, dan Cermai. Di Jawa Tengah ada Gunung Slamet, tertinggi di seluruh Pulau Jawa, Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu. Di Jawa Timur ada Semeru, Raung, dan Ijen. Di Bali ada Gunung Agung. Di Nusa Tenggara ada Gunung Rinjani, Tambora, dan ratusan gunung-gunung lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, kecuali di Pulau Kalimantan. Setelah gunung api, kita masuk ke bencana selanjutnya, yaitu tsunami. Tsunami adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang, yang diterjemahkan sebagai gelombang pelabuhan. Dan penggalan katanya adalah su, yang artinya pelabuhan, dan nami, yang artinya gelombang. Sebab terjadinya tsunami bisa diakibatkan oleh gempa tektonik, letusan gunung api, dan gempa runtuhan. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Dan di mana persebaran wilayah bencana tsunami di Indonesia bisa terjadi di pantai barat Sumatera. Pantai barat Sumatera itu di mana aja? Berarti sekitaran Pulau Mentawai, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung. Terus pantai selatan Jawa, itu ada di mana berarti? Ujung Kulon, Pelabuhan Ratu, Jogja. Pokoknya sepantai selatan Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Bencana yang terakhir adalah abrasi. Abrasi ini adalah pengikisan oleh air laut. Mengapa abrasi disebut bencana? Karena abrasi akan mampu menyusutkan lebar pantai sehingga menyempitkan lahan bagi penduduk, kerusakan hutan, kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan di perairan karena terkikisnya hutan bakau. Sekian pembelajaran hari ini. Jadi apa yang kita bahas tadi adalah pengertian tentang bencana alam. Bencana alam itu adalah peristiwa alam yang merugikan umat manusia. Yang kedua adalah gempa bumi tektonik, gempa yang diakibatkan oleh lempeng dan juga penyebab-penyebabnya. Dan selanjutnya adalah letusan gunung api. Kita juga mempelajari tentang sebaran gunung api. Dan selanjutnya adalah tsunami.
Dan yang terakhir adalah abrasi. Sekian dari saya. Kalau misalnya salah-salah kata dalam pengambilan gambar dan ucap kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih.